wajib prodi. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, minimum kelulusannya itu adalah D. Meskipun D diperbolehkan, tapi jangan sampai kalian nanti lulus dengan nilai D. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh orang IT ketika nanti dia ingin bekerja sebagai seorang profesional. Kemudian nilai kehadiran. Nah, Anda sudah merupakan senior-senior di Prodi Informatika, mohonlah kehadiran ini menjadi satu perhatian bersama, bahwa kehadiran itu menjadi syarat ujian. Secara tidak langsung ini juga menjadi syarat untuk kita lulus gitu ya. Jadi minimal dalam satu semester 10 kali pertemuan itu harus Anda hadiri. Kemudian untuk learning outcome, jadi setelah Anda belajar mata kuliah manajemen proyek ini, apa sih yang nantinya harus Anda kuasai? Ada 3 kelompok besar. Saya mengelompokkannya dalam 3 hal besar. LO yang pertama atau learning outcome yang pertama itu adalah pasti teman-teman nantinya akan tahu apa yang dimaksud dengan project. Apa itu project, apa bedanya tugas harian dengan project, bagaimana caranya kita memanage sebuah project, kemudian bagaimana caranya kita memahami kompetensi bidang kerja sebagai calon atau sebagai seorang ICT project manager. Kemudian di LO yang kedua adalah teman-teman paham pengetahuan apa yang harus dimiliki seorang project manager. Ada 10 pengetahuan yang harus dikuasai, mulai dari kemampuan dia untuk mengintegrasikan pekerjaan, mengatur penjadwalan, mengatur anggaran, mengatur ruang lingkup, sampai yang lainnya. Nanti ada 10. Dan untuk learning outcome yang terakhir, teman-teman nanti karena ini project, maka kalau di lapangan yang sebenarnya, project IT itu kan sifatnya dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Ada waktu mulai, ada waktu selesai. Setiap kali kita menginisiasi project, maka kita itu ikut dalam skema tender. Kalau tender berarti kita harus mempersiapkan sebuah proposal. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyusun sebuah proposal perencanaan proyek, itu akan menjadi learning outcome yang ketiga. Jadi selama 1 semester ini kita akan mencapai 3 target pembelajaran. Harapannya setelah selesai mata kuliah, Anda paham konsep, Anda tahu 10 pengetahuan di balik project manager, dan Anda bisa merumuskan sebuah proposal proyek. Nah, kalau Ibu turunkan lagi nih dari learning outcome, ternyata kita itu butuh beberapa pertemuan untuk mencapai learning outcome yang pertama. Ibu anggap karena kita sudah tingkat atas, maka yang sifatnya konsep tidak perlu terlalu lama ya kita jelaskan. Cukup dalam satu pertemuan, Ibu akan memborong semua konsep-konsep terkait dengan proyek, SKKNI, strategi, hinggalah nanti informasi untuk penyusunan proposal. Nah, yang lamanya itu adalah ketika kita akan bermain studi kasus di 12 pertemuan untuk mencapai pemahaman tentang Project Management Books of Knowledge. Yaitu PM Books itu ada 10, tadi Bu bilang, mulai dari bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan proyek. Setiap pekerjaan yang nantinya akan kita kerjakan pasti punya kaitan dengan pekerjaan yang lain. Setiap data yang kita olah pasti akan ada kaitannya dengan data yang lain. Nah, bagaimana caranya kita mengatur strategi untuk integrasi proyek. Kemudian bagaimana ruang lingkup proyek? Kita harus tahu setiap kali proyek dikerjakan pasti punya batasan, pasti punya target. Tidak semua target bisa dipenuhi dalam satu siklus proyek. Pasti akan ada pembatasan, pengembangan proyek siklus 1, siklus 2, dan siklus yang selanjutnya. Maka kita harus tahu setiap siklus yang kita kerjakan itu ruang lingkupnya apa. Nah, saya harap nanti dengan studi kasus proyek ini bisa menjadi modal kalian untuk mempersiapkan tugas akhir. Karena tugas akhir kita di informatika itu skemanya ada 2 sebenarnya. Skema yang pertama adalah lingkupnya proyek, artinya apa? Kalian mengembangkan aplikasi. Skema yang kedua itu adalah bentuknya skripsi, yang kalian lakukan adalah melakukan kajian analisis. Jadi
Nanti di tugas akhir, di pembahasan tersendiri, di kelas yang berbeda juga, ada 2 prinsip skema yang bisa kalian pilih nanti di tugas akhir. Apakah kalian ingin mengembangkan sebuah aplikasi sebagai proyek, atau apakah kalian ingin mendalami sebuah analisis daripada sebuah aplikasi dengan skema skripsi. Kemudian nanti ada studi kasus. Setiap proyek pasti ada identifikasi jadwal. Kapan mulai, kapan selesai, kalau misalkan nggak selesai resikonya seperti apa. Kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan requirement dari user, kita harus bagaimana mengatur schedule. Itu akan kita pelajari di materi yang namanya spesifik jadwal project. Kemudian dalam proyek pasti ada anggaran. Kalau kita ikut tender pasti ada cost ya, pasti ada biaya yang diperhitungkan dalam membuat sebuah proyek. Bagaimana kita mengatur sebuah anggaran proyek? Kalau kita hanya mengandalkan modal dari internal perusahaan, kita seperti apa mengaturnya? Kalau ada sponsor yang bisa menambah biaya proyek kita, bagaimana caranya kita melibatkannya? Apa resiko yang timbul kalau biaya proyek itu tidak memenuhi ekspektasi pelanggan? Apa resikonya kalau biaya proyek tidak mencukupi setiap fase penyelesaian proyek? Itu akan kita bahas sendiri di materi biaya proyek. Ada lagi kualitas proyek, SDM proyek, komunikasi proyek, resiko pengadaan, hinggalah stakeholder. Jadi ada 10 pengetahuan yang harus kita kuasai sebagai seorang project manager nantinya. Nah, setelah 12 pertemuan ini, baru kita lanjut ke pertemuan yang terakhir, yaitu bagaimana caranya kita mempersiapkan ide proyek. Kita akan memetakan proyek ini lebih kepada apa, apakah proyek TIK, apakah proyek e-commerce, apakah proyek pendidikan berbasis IT, apakah proyek perdagangan, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana kita menyusun rencana proyek, dan bagaimana caranya kita menuangkan itu dalam sebuah proposal. Jadi dalam 1 semester ini adalah gambaran aktivitas kita. Ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan dulu di kolom chat. Ibu lanjut dulu. Nah, aturan kelas. Teman-teman, karena kita masih dalam suasana pandemi dan pembelajaran kita masih terselenggara secara daring, maka pembelajaran kita diberikan dengan cara 2 metode. Metode pertama kita kenal dengan sinkronus. Sinkronus artinya adalah kita bertemu tatap muka secara online seperti ini, menggunakan virtual meeting, apakah Zoom meeting, apakah Google Meet, apakah Microsoft Teams, atau yang lainnya. Dan pertemuan seperti ini itu sebenarnya bukan untuk Ibu menjelaskan materi, tapi lebih kita manfaatkan untuk berdiskusi kira-kira apa yang belum Anda pahami terkait materi. Jadi nanti kalau kita bertemu lagi di pertemuan ke-7, harapannya teman-teman sudah membaca materi, sudah punya gambaran tentang materi yang diberikan, dan sifatnya ketika kita virtual seperti ini lebih kepada diskusi. Apa yang belum Anda pahami, apa yang perlu kita perjelas. Kemudian kalau Ibu memberikan studi kasus, teman-teman sudah ready untuk menyelesaikannya pada hari itu. Kemudian kita akan membahas semua isu-isu terkait dengan materi-materi yang mungkin sudah terlewatkan atau yang akan kita bahas pada saat itu. Jadi bukan lagi Ibu mengajarkan materi. Jadi materi nanti akan Ibu selesaikan dan Ibu akan unggah di setiap pertemuan. H-1, teman-teman sudah boleh cek ke Kolabor untuk memastikan bahwa pembelajaran minggu berikutnya itu sudah bisa dipelajari atau dibaca lebih seksama. Jadi virtual meeting harapannya tidak hanya Ibu. Kalau Ibu yang memberikan ceramah terus pasti ngantuk, pasti boring, video dimatikan, kalian cuman sifatnya hanya mendengarkan saja seperti itu, tidak di kelas itu tidak seperti itu. Jadi silakan kalian prepare dari awal sebelum kelas dimulai, dan kita nanti di virtual meeting lebih banyak untuk sesi tanya jawab. Nah, virtual meeting itu dalam 1 semester hanya ada di 4 pertemuan saja. Jadi tidak setiap minggu kita virtual meeting. Virtual meetingnya hanya ada di pertemuan pertama, pertemuan ke-7, 9, dan pertemuan ke-15. Untuk virtual meeting, pelaksanaannya sesuai dengan schedule mata kuliah. Jadi setiap hari Jumat pukul 3:30 hingga pukul 18. Batas keterlambatan kita 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena
kita dekat dengan pelaksanaan sholat asar bagi yang muslim, jadi Ibu berharap nanti di kelas virtual ini kita mulai benerannya itu pukul 15.45 ya teman-teman. Lewat dari 15.45 nanti tidak bisa Ibu berikan absen, tetap bisa join tapi tidak akan Ibu absen. Dan kalau presensi di minggu asinkronus, yang di minggu sinkronus itu hanya terjadi pada pertemuan seperti ini. Jadi Ibu hanya mengambil presensi ketika kita bertemu di hari Jumat setengah 4 hingga ke jam 6 sore. Berbeda dengan asinkronus. Kalau asinkronus artinya teman-teman belajar secara mandiri lewat kolabor. Setiap minggu akan ada ragam aktivitas. Ragam aktivitas itu bisa berupa forum diskusi, bisa berupa kuis, tugas kelompok, UTS dan UAS, dan untuk asinkronus absennya dibuka lebih lama, 1 minggu. Ya, jadi kalau kalian kuliahnya itu ya setiap hari Jumat setengah 4 gitu ya, berarti mulai minggu depan katakanlah dia minggu asinkronus, maka nanti absennya dibuka pukul 15.40 di hari Jumat hingga Kamis depannya pukul 12.00, itu maksimal. Lewat dari itu, maka Ibu tidak hitung sebagai kehadiran. Cukup lama ya, 1 minggu kalian diberikan waktu, jangan sampai keteteran, selalu prioritaskan perkuliahan kalian. Nah, kalau Ibu tuangkan dalam bentuk kartu atau aktivitas pembelajaran, ini jadinya nih, ini gambaran aktivitas kita ya. 1 hingga ke 16 itu adalah jumlah minggunya kita. Jadi ini minggu pertemuan 1, pertemuan 2, hingga ke pertemuan ke-16. Nah, dari 16 pertemuan, 2 diantaranya kan ujian ya. Ini minggu pertama adalah UTS, minggu kedua adalah UAS. Tadi untuk yang virtual meeting atau dengan metode sinkronus ada 4 kali selama 1 semester, yaitu di pertemuan 1, kemudian pertemuan ke-7, pertemuan ke-9, dan pertemuan ke-15. Sisanya itu adalah pertemuan asinkronus, artinya kalian belajar mandiri di sini. Setiap minggu ada ragam aktivitas. Di minggu kedua, ragam aktivitasnya hanya 1 kebetulan, yaitu forum diskusi saja. Artinya, presensi kalian di minggu kedua itu Ibu hitung berdasarkan submission yang sudah kalian lakukan pada forum diskusi. Jadi nanti di minggu depan Ibu akan aktifkan slot yang namanya forum diskusi, dan di sana akan Ibu sampaikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi pada minggu kedua. Teman-teman wajib mengerjakannya, durasi 1 minggu, teman-teman, nggak ada alasan untuk lupa, tidak ada alasan untuk terlambat, 1 minggu loh diberikan, jadi jangan sampai terlewat. Kalau terlewat, maka presensi di minggu kedua tidak bisa Ibu hitung. Oke. Di minggu ketiga ada 2 ragam aktivitas. Kalau BM itu artinya belajar mandiri ya, berarti teman-teman hanya melihat di kolabor. Di minggu ketiga ini ragam aktivitasnya ada forum diskusi dan ada kuis. Kehadiran teman-teman dihitung berdasarkan 2 pencapaian kegiatan. Kalian mengerjakan submission untuk forum diskusi dan kalian mengerjakan kuis. Salah satu tidak dikerjakan, maka presensi minggu ketiga tidak akan Ibu hitung. Oke. Ini waktu pengerjaannya 1 minggu, jadi nggak ada alasan, Bu banyak tugas, Bu lupa, Bu ini, enggak. Kita belajar untuk memanage diri. Jadi di minggu ketiga, ini ada 2 kewajiban, mengisi forum diskusi dan juga mengikuti kuis. Oke. Nah, kemudian di minggu keempat, kembali lagi hanya forum diskusi, minggu kelima juga hanya forum diskusi, minggu keenam nanti kembali lagi ada forum diskusi dan kuis. Oke, sudah paham untuk membaca aktivitas pembelajaran?
ini sudah ada di kolabor, di pengantar kuliah namanya, di bagian root bagian atas, silakan Anda buka, isinya adalah ini. Nah, di sini artinya di pertemuan pertama ini adalah rancangan kita untuk mencapai learning outcome yang pertama, yaitu di mana kalian paham apa bedanya project, apa itu manajemen project, bagaimana memilih project di perusahaan, contoh implementasi project perusahaan yang sifatnya di bidang IT seperti apa. Dan di sini nanti Ibu hanya akan mengantarkan pengantar tugas ya, pengantar tugas untuk tahap 1. Teman-teman kalau kita lihat di aktivitas pembelajaran ini, Ibu sedikit memberikan tugas kepada kalian. Tugas itu nanti pada akhirnya kita kumpulkan di pertemuan ke-15 TK, tugas kelompok, itu juga dikerjakan secara kelompok. Jadi nggak ada keluh kesah jadi kelas Ibu hanya gara-gara banyak tugas Bu gitu ya, enggak. Kita akan latihan setiap minggu, nanti akan ada studi kasus, bisa jadi studi kasus itu nanti Ibu tampilkan di forum diskusi yang harus kalian respon gitu ya. Kemudian tugas itu kalian siapkan waktunya lama, 1 semester. Pengumpulannya nanti adalah di minggu ke-15, jadi ada proposal, ada pekerjaan tugas, setiap materi mingguan ini akan mencicil pekerjaan tugas besar kalian yang akan kalian submit nanti di minggu ke-15. 1 semester mengerjakannya. Kenapa 1 semester? Kenapa hanya 1? Karena kan bikin project. Kalian bikin project nyata, aplikasi jadi, makanya saya kasih waktu pekerjaannya adalah 1 semester. Untuk pekerjaan proyeknya seperti apa, silakan nanti kalian yang mengembangkan sendiri menggunakan semua kompetensi yang sudah kalian kantongi hingga hari ini. Apakah ada codingnya Bu? Ya ada, kan kita menghasilkan sebuah aplikasi. Jadi misalkan gini, sebuah project IT, kalau berkaitan dengan IT, bisa yang terkait dengan infrastruktur jaringan, bisa yang terkait dengan pembuatan aplikasi, bisa yang berkaitan tentang pembuatan aplikasi, tapi kita mengimplementasikan microcontroller misalkan. Kalau memang kalian senangnya microcontroller, silahkan gitu. Saya ingin membuat project rumah pintar gitu ya. Kita berkaitan dengan komputasi cerdas. Misalkan Akbar, saya itu pengen banget Bu menghandle sebuah proyek rumah pintar. Oke, silakan. Yang kamu maksud dengan rumah pintar itu apa? Di mana di rumah pintar yang akan saya rencanakan dalam hal pengaturan listrik di rumah. Oke, seperti apa misalkan? Listrik di rumah itu kan biasanya umumnya itu dinyalakan pada malam hari atau dinyalakan pada siang hari dalam kondisi yang mungkin sangat membutuhkan bantuan atau suplai listrik gitu ya. Nah, listrik di sini spesifiknya adalah mungkin dalam penggunaan lampu gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menghemat listrik? Saya bisa melakukan pengaturan listrik pintar di rumah sehingga efektivitas penggunaan listrik itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka otomatis listrik di rumah tidak akan menyala gitu. Contoh, di rumah saya ada 3 kamar dan saya ingin semua listrik yang menyala itu hanya pada ruangan yang ada orang, gitu ya. Katakanlah dari 3 kamar di rumah saya, ternyata saya hanya tinggal sendiri di rumah dan saya hanya dominan menggunakan kamar utama yaitu di kamar nomor 1. Otomatis ketika saya di rumah, itu listrik yang menyala itu hanya ada di kamar nomor 1. Sementara kamar nomor 2 dan 3 itu tidak menyala karena memang tidak ada yang menggunakan. Nah, itu kan bisa kalian jadikan project. Kalau misalkan Rian gitu, saya tuh senang banget misalkan di usaha delivery Bu. Oke, bagaimana caranya saya membuat satu rencana aplikasi delivery sehingga orang kalau mau menitipkan barang ke saya yang sifatnya barang itu harus diantarkan, mereka bisa monitoring gitu ya. Misalkan Rian mau kirim barang nih ke Marco gitu, tapi Marco itu harus tahu Rian kirim tanggal berapa, posisi barang ada di mana, kira-kira sampai di rumah Marco kapan. Silakan Anda membuat proyek seperti itu. Jadi clue kita, karena memang visi kita itu adalah komputasi cerdas, maka nanti silakan Anda dengan tim, satu tim 3 orang saja, silakan untuk membuat satu planning yang menurut Anda itu berkaitan dengan implementasi komputasi cerdas. Maksudnya komputasi cerdas adalah setiap proses bisnis yang kita rencanakan itu seolah-olah mengakomodasi kepintaran manusia. Tadi, misalkan rumah pintar.
Kalau rumah pintar berarti apa sih kepintaran yang kita adopsi? Kalau kita manusia yang menggunakan listrik di rumah, kita kan tahu ya, kalau nggak ada orang di kamar, maka kita akan otomatis mematikan tombol listrik. Kalau ada orang, kita nyalakan tombol listrik. Sekarang, tanpa bantuan manusia, sistem yang bisa mengontrol itu. Berarti ada adopsi terhadap kecerdasan manusia. Atau tadi masalah delivery barang. Kalau delivery barang berarti selama ini kan kita cuma bertanya ya, misalkan saya kirim barang melalui Tiki, Tiki akan membuatkan sebuah berita acara lewat satu kwitansi. Di kwitansi itu tertera bahwa barang dikirim tanggal hari ini, tanggal 3 September. Kalau dia paketnya 1 hari, maka barang akan sampai esok hari, tanggal 4 September. Tapi kan di kwitansi tersebut kita nggak pernah tahu ini kondisi barang benar-benar sampai di tujuan atau enggak. Kita baru dapat informasi setelah kita konfirmasi ke kerabat yang ingin kita tuju. Kayak tadi misalkan Rian ingin mengirimkan barang ke Marco. Rian tahu bahwa barangnya itu sampai di Marco ketika dia konfirmasi ke Marco. Ya enggak? Kalau Marco nggak konfirmasi, mungkin dia nggak pernah tahu ini barangnya nyampe atau enggak gitu. Nah, gimana caranya kita mengadopsi kepintaran lewat sebuah tampilan screen, tampilan layar, kita bisa monitor pergerakan barang kita itu sudah sampai di mana. Itu contoh, gitu ya. Atau Bu, saya tuh nggak suka coding, saya tuh nggak suka microcontroller, tapi saya tuh pengen banget jaringan. Silahkan Anda membuat satu proyek di infrastruktur jaringan, gitu. Bagaimana caranya ya Bu? Oke, saya ambil contoh misalkan. Saya punya rumah, katakanlah rumah saya ada 2 lantai, gitu ya. Saya ingin bahwa satu WiFi yang saya gunakan di rumah itu bisa memfasilitasi semua kebutuhan internet di setiap ruangan. Ternyata perangkat jaringan yang ada di rumah saya itu dalam pembagian kuota signalnya tidak sama. Oke. Ruangan atas yang mungkin posisinya lebih dekat dengan modem itu mendapatkan gambaran sinyal yang lebih mendapat konsumsi sinyal yang lebih kuat dibandingkan di lantai bawah gitu ya. Saya nggak tahu berapa megabyte yang di-share di lantai atas, berapa megabyte yang di-share di lantai bawah gitu ya. Kemudian saya bikin satu layar monitor yang bisa memberikan informasi kepada saya, oh ternyata paket modem yang saya pakai sekarang di rumah gitu ya, dia memiliki kapasitas bandwidth-nya sekian megabyte. Sekian megabyte itu saya bisa atur monitornya, saya mau di lantai bawah katakanlah cuma 100 megabyte gitu ya, untuk yang upstream dan downstream-nya. Saya pengen atur gimana caranya di lantai atas 50, di lantai bawah juga 50. Downstream dan upstream-nya itu sama gitu. Tapi kan kita saat ini kalau menggunakan paket internet kan kita nggak pernah tahu ya berapa persisnya bandwidth yang bisa kita pakai di lantai di setiap ruangan di rumah. Nah, dengan mengadopsi kepintaran tersebut, lewat satu layar bantuan layar lagi kita bisa istilahnya memecah bandwidth tersebut sehingga kita bisa memaksimalkan ruangan mana yang nantinya akan mendapatkan fasilitas layanan yang tercepat. Gitu. Silakan nanti Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda untuk mempersiapkan proyek 1 semester ini. Sehingga nanti untuk UTS, sifat ujiannya masih tertulis. Tapi kalau UAS, sifat ujiannya karena proyek, karena sifatnya lebih ke presentasi dan juga submit proposal. Oke, untuk penilaian. Penilaiannya gimana, Bu? Penilaian tetap, saya punya komponen banyak banget untuk penilaian. Untuk kehadiran di virtual meeting, kalian dapat 5% dari 4 kali pertemuan. Forum diskusi 10%, tugas kelompok besar 25%, kuis adalah 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, teman-teman kalau Anda berstrategi, sebenarnya tugas kelompok ini kan juga jadi pengantar untuk UAS ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ini dia poinnya paling besar, 55%. Artinya kalau kalian serius mengerjakan proyek, kalian mengikuti semua arahan, maka pas dijamin lulus kalau untuk mata kuliah manajemen proyek. Karena memang bobotnya besarnya di tugas kelompok.
Tapi jangan berlindung dengan kelompok. Belum tentu satu kelompok punya nilai yang sama. Marco, Akbar, dan Rian misalkan, satu kelompok. Kalau Marco dapat 90, otomatis Akbar dan Rian juga dapat 90, belum tentu. Karena setiap pekerjaan ini nantinya akan Ibu review per orang, sehingga masing-masing kalian dalam satu tim bisa untuk memberikan penilaian ke teman-teman yang lain. Jadi itu Ibu anggap sebagai sportivitas dan juga objektif ya. Jadi tidak ada lagi ngeluh-ngeluh, Bu ini nggak kerja, ini kerja, ini yang kerjaan saya sendiri, nggak ada lagi begitu. Kita harus profesional. Jadi hindari semua keluh kesah, ini semua adalah gambaran untuk perkuliahan kita di semester ini. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan, ada yang ingin tanyakan nggak? Silakan, sebelum Ibu lanjut ke penjelasan berikutnya. Sudah paham bagaimana membaca aktivitas pembelajaran? Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Reza. Sudah ada proyek KP, apakah proyek tersebut boleh diklaim sebagai proyek di tugas ini? Aplikasi sebenarnya sebaiknya kalian mulai dari awal. Kalau proyek KP yang tahu kebutuhan itu hanya Reza. Ketika Reza nanti kerja tim bersama dengan yang lain, anggota lainnya itu sifatnya hanya menerima. Tidak ada diskusi yang terjadi di sana. Sebaiknya kita semua mulai dari proyek yang baru. Ya, karena kalau sudah proyek KP itu sudah jadi perangkatnya, meskipun 10 kompetensi daripada proyek itu memang harus kita breakdown lebih detail, tapi nanti ini menjadi kecemburuan. Lebih baik kita memulai proyek itu dari awal, sama sekali terlepas dari proyek yang sudah pernah kalian handle. Ya, tapi kalau misalkan proyek KP ingin dimodifikasi, lain cerita. Artinya ada kebutuhan baru, ada pengembangan baru. Itu dibolehkan Reza. Ya, jadi kalau ada modifikasi sifatnya dari pekerjaan KP itu boleh dikerjakan, boleh diusulkan, boleh direncanakan sebagai target proyek kalian di mata kuliah ini. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira Reza khususnya? Jadi kalau misalkan kalian selama ini mungkin Bu sudah banyak proyek Bu di kita, proyek web, proyek mobile, proyek microcontroller, boleh nggak kita pakai lagi? Boleh, tapi tidak boleh sama. Silakan dimodifikasi, dikembangkan lagi. Dari proyek yang sudah kalian hasilkan sebelumnya, kira-kira kalau kita kembangkan lagi apa nih? Apakah dengan menambah fitur, apakah dengan memperluas proses bisnis, apakah menambahkan satu peran user, silakan. Itu boleh. Tapi kalau benar-benar mengambil dari proyek sebelumnya, tidak. Sebaiknya kita mulai dari pertama agar teman-teman tahu bagaimana ini step by step yang harus saya kuasai untuk bisa memahami yang namanya proyek manajemen proyek ini. Oke, clear ya? Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu tambahkan, Ibu lanjut ke yang lain, silakan. Masih terkait dengan aktivitas pembelajaran dan peraturan kelas. Paham, Bu. Oke. Yang lain? Buat proyek baru, Bu. Dimodifikasi saja, Reza. Kalau mau menghemat waktu, dari apa yang sudah kamu sampaikan. Itu sih, Bu. Apa? Aplikasi voting online. Aplikasi apa? BEM sama apa? Saya lupa tuh kalau di HIMA. BPM. Ya, itulah. Oh, proses di voting. Informatika itu apa, Bu? Pemilihan voting HIMA. gitu. HIMA. Kalau di identitas prodi itu HIMA. Silakan kalau memang mau menggagas sebuah aplikasi, saya mau menggagas aplikasi voting. Kalau kita masih pakai Google Form ya, untuk voting. Iya. Kepikiran itu aja sih, Bu, di voting. Jadi ada aplikasi sendiri untuk informatika. Oke. Informatika sih, Bu. Oke, silakan. Semua prodi, 10 prodi, bukan informatika aja.
Jadi gini, karena kita orang IT itu sifatnya universal ya. Setiap kali kita menggagas project, kenapa tidak kita buat di level universal, Reza? Siapa tahu nanti gagasan votingmu itu bisa kamu komersialisasikan. Kamu jual di Play Store, banyak yang pakai, kamu bisa dapat pendapatan dari sana gitu. Jadi freelancer jadinya. Jadi jangan spesifik, oke. Jadi gini, kalau dari saya gitu ya, membuat aplikasi itu mindsetnya lebih baik mindset universal. Artinya apa? Aplikasi yang akan kita kembangkan itu nantinya bisa diterapkan tidak hanya di satu titik, tapi bisa ditetapkan di UPJ. Nanti kalau misalkan anak-anak Mercu Buana pengen pakai, mereka bisa pakai aplikasi yang Reza bikin. Misalkan anak Gunadarma pengen pakai, mereka bisa pakai aplikasi kamu gitu. Sifatnya universal. Intinya adalah bahwa aplikasi kamu itu bisa membantu orang untuk melakukan proses pemilihan. Entah itu pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua hima, pemilihan ketua kaprodi, pemilihan ketua apapun lah gitu ya, bisa menggunakan aplikasi kamu. Selalu berpikirnya universal. Kalau kita hanya spesifik mengakomodasi kebutuhan yang ada di level informatika, itu jatuhnya hanya sistem informasi saja. Kita informatika, skop kita harus lebih luas daripada sistem informasi. Ya, Yosua, kolabor saya kosong, tidak ada Kursman Pro. Yosua boleh share ke saya NIM-nya kamu Yosua, di chat saja. Coba Ibu coba tambahkan langsung. Oke. Yang sudah hadir di sini apakah selain Yosua, apakah ada lagi yang juga mungkin belum muncul di kolabornya? Kalau masih ada yang belum juga muncul di kolabornya, silakan teman-teman chat di kolom chat NIM-nya saja. Coba di-refresh Yosua, apakah sudah muncul saat ini? Di-refresh kolabornya Yosua, apakah sudah muncul? Yang lain bagaimana? Apakah sudah muncul? Ada yang mungkin belum muncul? Saya sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Oke, kalau belum ada yang belum muncul nanti diinfokan saja. Oke. Sepertinya sudah paham ya aturan kelas ya. Jadi jangan lagi bertanya, Bu, besok kita ada virtual meeting nggak, Bu? Nanti Bu jewer loh, kayak gitu. Anda saatnya belajar untuk menerima informasi, pahami informasi. Jadi di aktivitas pembelajaran ini yang sifatnya virtual, kita hanya bertemu di pertemuan 1, minggu ke-7, minggu ke-9, dan minggu ke-15. Sisanya itu adalah kalian belajar mandiri menggunakan kolabor. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mulai dari materi ya. Materi ini adalah e-book yang Ibu adopsi dari PM Book langsung. Ini PM Book ini dirilis ini dunia ya, jadi seluruh kita yang berkaitan tentang project management pasti mengacu kepada buku pintar ini gitu. Dan ini juga dikeluarkan oleh namanya Project Management Institute. Jadi saking seringnya project itu ada di lingkungan kita, khususnya di dunia industri, ada institut tersendiri yang memang khusus membahas project management. Kalau kita di Indonesia, kalau khususnya di Jakarta, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Tugu Tani, tahu Tugu Tani nggak di wilayah Jakarta Pusat itu. Nah, di situ ada satu institut namanya juga PMA ya kalau nggak salah, itu project management. Itu khusus dalam satu kurikulumnya itu hanya membahas seputar project management. Bahkan isinya itu adalah 10 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi kalau kalian lihat ke bawah di daftar isinya,
itu adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan project management. Project ini menurut kita gampang, tapi setelah kita laksanakan ternyata banyak sekali masalah yang berkaitan dengan project. Apakah masalah berkaitan dengan anggaran, apakah masalah berkaitan dengan scheduling, apakah masalah berkaitan dengan SDM, apakah berkaitan dengan stakeholder, dengan pemasok gitu ya, itu semuanya pasti ada masalah. Nah, di dalam buku ini dikupas tuntas bagaimana caranya kita mempersiapkan sebuah proyek dengan mengikuti aturan yang dimiliki oleh PM Book ini. Nah, PM Book ini nanti mulai dia bercerita bagaimana caranya kita memulai inisiasi proyek, bagaimana kita merencanakan, mengeksekusi, sampai dengan proses closing. Jadi kalau dalam sebuah aplikasi, kalau kita spesifiknya di dunia IT gitu ya, ketika kita nanti dapat tender, dapat project, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi, maka project itu selalu dimulai dari yang namanya inisiasi. Project ini diminta oleh siapa? Project ini nantinya akan dipakai oleh siapa? Project ini kira-kira akan mengakomodasi kebutuhan yang mana? Bagaimana kita mempersiapkan project? Berapa lama project ini harus kita siapkan? Kemudian berapa besar anggaran yang harus kita terima? Siapa saja orang-orang yang akan berhubungan dengan kita? Bagaimana kita merencanakan sebuah proyek ini sehingga nanti sesuai dengan ekspektasinya? Bagaimana kita mengimplementasikan? Bagaimana nanti kita menguji kalau proyek itu kan pasti ada UAT gitu ya, user acceptance test. Kita uji dulu nih sebelum kita delivery dan kita finalkan. Diuji dulu dengan beberapa user, kalau masih ada perbaikan, maka lakukan perbaikan. Ketika kita melakukan perbaikan tersebut, jadwalnya masih oke nggak? Jangan-jangan jadwalnya udah mepet gitu. Kemudian setelah lakukan perbaikan, kita delivery bukan hanya delivery saja, tapi kita juga berkewajiban untuk men-training. Training nih orang-orang yang akan meneruskan estafet untuk operasional aplikasi ini. Setelah itu udah selesai belum? Belum, kita monitoring. Ada nama istilahnya adalah SLA, Service Level Agreement, itu di mana kita memberikan jaminan kepada pengguna kita untuk memonitoring semua kerusakan atau mungkin trouble-trouble yang dijumpai setelah mereka menggunakan. Maka nanti di fase monitoring and controlling ini adalah fase di mana kita memberikan jaminan apakah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun maksimal. Nah, selama kurun waktu jaminan tersebut, maka kita wajib untuk memperbaiki apa yang rusak, apa yang perlu direvisi. Tapi apabila sudah melebihi dari waktu jaminan, maka tidak boleh lagi mereka menuntut. Kalau mereka menuntut, maka mereka harus inisiasi proyek yang lanjutan. Bayar lagi, susun schedule baru lagi, susun tim lagi, itulah siklusnya proyek. Nah, proyek di bidang IT itu sangat besar nilainya. Gitu. Tapi sangat besar juga kegagalannya gitu. Di balik investasi yang besar sampai triliunan gitu ya, ternyata banyak gagalnya. Gagalnya adalah ternyata aplikasi sudah dibuat ternyata nggak bisa mengakomodir kebutuhan. Teman-teman mungkin pernah dengar dulu kasus e-tol gitu ya, kemudian kasus iktp gitu. Itu kan proyek IT yang nilainya triliunan. Tapi ketika diimplementasikan, ternyata itu gagal total. Gagalnya karena satu diantaranya adalah ada hal yang terluput, ada integrasi yang tidak terbangun, gitu. Kenapa e-tol, Bu, dulu? Emang kasusnya apa, gitu? Nah, e-tol pertama kali diluncur itu adalah dia membuat mekanisme pembayaran yang terpisah. Padahal dia mengklaim di situ ada bank, gitu ya. Orang berpendapat bahwa setiap kali saldo yang diisi di e-tol itu adalah diambil dari saldo rekening. Nah, dulu kasus yang pertama itu adalah e-tolnya Mandiri dulu ya. Jadi ternyata dalam praktek di lapangannya ketika saldo di kartu habis, padahal saldo di rekening masih ada, pelang pintu tidak terbuka. Gitu. Pelang pintu tidak merespon bahwa memang kita itu sebenarnya masih lewat. Seharusnya e-tol itu sudah terintegrasi dengan rekening nasabah yang ada di bank. Jadi dia nggak perlu lagi top up sebenarnya.
IKTP. IKTP pertama kali tidak bisa di kartu KTP, IKTP yang pertama kali keluar itu tuh nggak bisa difotokopi karena chip yang ada di kartu ternyata rusak. Kemudian data yang ada di IKTP ternyata tidak terintegrasi dengan data kependudukan. Orang kalau ingin mengurus administrasi di kepolisian, mau mengurus administrasi di perbankan, datanya berubah. Dilihat dari nomor induk kependudukan bahwa dulu itu masih ada satu penduduk dia punya seri 2. Seharusnya kan tidak boleh ya. Satu penduduk hanya punya satu seri karena itu adalah ID yang sifatnya primary. Nah, ternyata itu kecolongan. Itu adalah kasus IT. Ada lagi yang namanya portal DPR. Itu juga contoh implementasi IT yang berbeda. Kita tahu DPR itu adalah sumber aspirasi rakyat. Jadi kalau ada permasalahan terkait lingkungan, terkait sosial, terkait kesehatan, maka DPR itu konon katanya membuat satu portal komunikasi yang sifatnya rakyat itu bisa klaim langsung. Jadi misalkan di wilayah kita nih ada jalanan rusak, kita tahu bahwa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalanan itu adalah Pemda. Maka kita bisa melaporkan lewat portal tersebut menggunakan portalnya DPR. Tapi ternyata tidak terjadi. Nah, sementara untuk membuat portal DPR sendiri waktu itu diinisiasi anggarannya adalah 7 miliar. Kita juga kaget ya, wah, web seperti apa yang anggarannya 7 miliar gitu. Karena memang tadinya DPR itu bisa merangkul semua aspirasi, semua keluhan, semua penyampaian yang ada di seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Sehingga berarti memang persiapan servernya harus bagus. Kalau sudah berbasis IT berarti sudah tidak ada lagi batasan tempat, tidak ada lagi batasan waktu. Orang bisa melaporkan kapan saja dalam 7x24. Nah, tapi hati-hati, di balik besarnya biaya yang dimiliki oleh proyek IT, ternyata resikonya paling besar juga. Kalau kita lihat proyek-proyek yang kita ketahui palingan cuma proyek perumahan kan ya, yang teman-teman tahu. Oh, ada proyek perumahan nih. Oh, berarti kalau proyek perumahan ini hanya teman-teman sipil gitu. Ya, kalau teman-teman sipil berarti dia proyeknya bentuknya fisik. Sementara kita proyeknya bentuknya adalah perangkat lunak atau aplikasi. Nah, di buku ini nanti sempatkan waktu untuk kalian membaca apa sih sebenarnya manajemen project itu, mulai dari manajemen project terintegrasi, kemudian ada yang namanya ruang lingkup manajemen, kemudian ada yang namanya manajemen waktu, kemudian ada yang namanya manajemen biaya, terus ada yang namanya manajemen kualitas, manajemen sumber daya, manajemen komunikasi, manajemen resiko, kemudian manajemen pengadaan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah manajemen untuk ketika kita melakukan berhubungan dengan para pemasok-pemasok. Ini semuanya ada teman-teman di buku ini. Ya. Nanti kalau ada waktu luang sempatkanlah membaca untuk kalian punya satu wawasan. Jadi sekali lagi kita kalau yang membedakan kita dengan siswa yang berseragam putih abu-abu adalah kalau adik-adik kita belajar hanya untuk mengingat dan untuk keperluan ujian. Kalau kita mahasiswa berarti pembelajaran kita itu kita yang kendalikan teman-teman. Karena kalian di karantina hanya 4 tahun ya di perguruan tinggi. Paling singkat kalian di karantina 4 tahun di perguruan tinggi sebelum nanti kalian akan melangkah menjadi seorang profesional di dunia kerja. Kalau sudah masuk dunia kerja, berarti kalian sudah siap pakai, sudah siap terampil, sudah siap berkontribusi, sudah harus tahu. Kita orang IT itu paling enak, kenapa? Biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu, dia sudah mulai menjalani profesi sebagai seorang IT freelancer. Jadi kalau kalian memanfaatkan semua pembelajaran yang ada di Prodi, misalkan saya udah bisa bikin aplikasi, saya udah tahu bagaimana konsep rekayasa perangkat lunak, saya tahu menghandle sebuah proyek, maka saya bisa menawarkan jasa saya kepada orang lain. Apakah nanti ada requirement yang masuk ke saya, tolong dong buatkan saya sebuah portal untuk pendaftaran peserta misalkan. Silakan itu diukur secara profesional buat kalian. Gitu. Kalian sudah bisa menawarkan jasa itu kepada orang-orang yang membutuhkan jasa IT. Ya, jadi jangan pelit-pelit dengan diri sendiri.
Ayo kita bereksplorasi. Ini modul sudah Ibu berikan lengkap sekali. Memang karena ini diadopsi dari luar, sehingga di dalamnya juga masih menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya yakin ini bahasa Inggrisnya juga bahasa yang mudah untuk teman-teman pahami kok. Ini bahasa teknik, nggak terlalu sulit ya. Kalau misalkan tidak tahu satu dua kata ya silakan Anda gunakan Google Translate untuk memahaminya. Kalau misalkan memang sulit untuk memahami Inggris ini, catat ketika nanti kita melakukan virtual meeting seperti ini, nanti silakan dikonfirmasi ke Ibu atau mungkin disampaikan di forum diskusi. Bu, saya misalkan, Bu, saya belum paham tentang teori bagaimana merencanakan sebuah resiko gitu ya. Kok resiko itu direncanakan? Iya, kalau dalam sebuah proyek kita harus punya rencana resiko. Ketika itu terjadi, kita udah nggak kaget lagi, karena termasuk dalam rencana resiko kita. Sehingga mudah untuk kita mengantisipasi semua permasalahan yang muncul. Ada inputnya, ada alatnya, ada outputnya. Bagaimana caranya kita mengontrol sebuah resiko? Saya kurang paham, Bu. Silakan dilampirkan di forum diskusi untuk kita bahas lebih detail. Jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu bertanya, kalau malu bertanya nanti yang rugi Anda gitu ya. Kalau sulit belajar sendiri, belajar kelompok, saling mengingatkan. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah nanti ini jalannya baik-baik saja. Oke? Oke ya, ini untuk yang materi. Kemudian saya memperlihatkan lagi kepada Anda sebentar. Bentar ya. Saya ingin memperlihatkan Anda adalah SKKNI. SKKNI ini dirumuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Ini berkaitan dengan, karena memang project manager itu adalah profesi di dunia kerja. Dan kita di Scoop IT namanya profesinya adalah ICT Project Manager. Maka oleh pemerintah melalui BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu merumuskan kira-kira kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang calon project manager sehingga nanti ketika dia berkegiatan di dunia kerja, itu dia bisa menguasai hal-hal terkait dengan manajemen project. Ini dikeluarkan tahun 2014, nomor 349, khusus jabatannya adalah sebagai ICT Project Manager. Kita lulusan S1, maka nanti level profesi yang akan kita geluti itu mulai dari staff, hinggalah ke level manager. Pada akhirnya nanti akan menjadi seorang manajer kita semua. Ya. Nah, apa sih yang diatur dalam SKKNI ini? Di dalam SKKNI ini dia mengatur ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Mulai dari pengertian dulu. Apa sih ICT project manager itu? Oh, kalau di dunia kerja, seorang ICT project manager itu adalah mereka yang tugasnya memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek, mulai dari sasaran ditetapkan hingga mencapai target yang ditentukan. Itu adalah profesinya ICT Project Manager. Jadi dia hanya pengontrol. Ya, jadi dia memastikan bahwa setiap proyek yang dihandle itu sesuai dengan rencana dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Di sini juga dijelaskan apa sih sebenarnya ICT itu. ICT itu adalah payung besar, teman-teman. Payung besar terminologi. Ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah teknologi informasi. Yang kedua adalah teknologi komunikasi. Biasanya, kalau kita ini kan kementerian kita apa nih yang membawahi tentang ICT, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia apa kementeriannya? Kementerian apa namanya? Hah? Nggak tahu? Kementerian apa? Kominfo. Jangan bingung. Kementerian Komunikasi dan Informatika, teman-teman. Ya, ini Kominfo. Kominfo itu ada 2. Makanya kalau di Kominfo itu nggak spesifik semuanya orang IT, tapi ada juga orang ilmu komunikasi. Mungkin ada teman-teman yang mengambil kota di komunikasi, nama mata kuliahnya adalah pengantar teknologi informasi. Jangan bingung. Emang kita itu satu wadah di dunia kerja yang memang di bawah namanya ICT. ICT itu ada 2. Kebetulan kalau di UPJ kita juga ICT.
Nah, jadi ICT itu membawahi yang namanya 2 bidang, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kita lihat di bawahnya. Ini yang akan membedakan antara skop kita dengan skopnya orang komunikasi. Nanti kita lihat, Bu, bagaimana kalau di bagian broadcasting? Broadcasting itu kenapa kok dominannya anak-anak komunikasi ya, Bu, bukan orang IT? Jangan salah, orang IT juga ada di broadcasting. Kita lihat. Nah, teknologi informasi itu apa sih sebenarnya gitu ya? Teknologi informasi itu adalah semua hal yang berkaitan dengan proses yang sifatnya menggunakan alat bantu. Alat bantu itu digunakan untuk kita berkomunikasi, untuk kita mengelola informasi, untuk kita melakukan manipulasi data sehingga menjadi informasi terbarukan. Oke. Kalau teknologi komunikasi itu adalah mereka yang berkaitan dengan penggunaan alat. Alatnya itu tidak hanya untuk memanipulasi dan pengolahan informasi, tapi lebih kepada bagaimana mereka memproses data, mereka mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Kita informatika belajar keduanya, teman-teman. Informatika belajar bagaimana kita menggunakan sebuah software untuk membuat data, untuk memanipulasi data, untuk mengelola informasi. Kita juga menggunakan teknologi jaringan untuk melakukan transfer data, benar nggak? Kalau nggak ada jaringan, bisa nggak kita transfer data? Nggak bisa. Kita informatika secara tidak langsung memang belajar kedua-duanya, tapi spesifikasi untuk penyiaran itu kan hanya proses dan transfer data. Bagaimana caranya data yang sudah mereka simpan di server bisa ditarik untuk ditayangkan di semua stasiun-stasiun televisi. Itu lebih kepada teknologi komunikasi. Makanya kalau kita di dunia kerja antara IT dan teknologi komunikasi, dalam Kementerian Kominfo itu satu payung. Tapi kalau misalkan di sektor swasta itu seolah-olah mereka berjalan sendiri-sendiri. Kalau di level broadcasting di pertelevisian itu lebih kepada mereka-mereka yang ada di background-nya teknologi komunikasi. Bagaimana caranya setiap data yang mereka ambil di lapangan, mereka simpan di server, mereka load data tersebut, mereka siarkan di semua stasiun yang mereka miliki. Ada orang IT nggak, Bu? Ya memang harus ada orang IT di sana. Ya. Media-media penyiaran itu kan termasuk alat-alat teknologi ya, gitu. Nah, jadi jangan sampai bingung lagi. Jadi ICT itu sudah memuat sebuah kompetensi teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Gitu. Nanti ini teman-teman bisa bahas berikutnya. Dibaca, harus sempatkan waktu ya. Nah, di sini ada 10 bidang peminatan yang harus dikuasai. Tapi saya tidak bahas secara detail, karena ini adalah standar kompetensi per bidangnya, jadi teman-teman itu nanti harus bisa menguasai. Intinya adalah ketika kalian mempelajari dan memiliki kompetensi manajemen proyek ini, kalian bisa melakukan inisiasi proyek, menentukan rencana awal. Kemudian kelola rencana awal tersebut terkait dengan kebutuhan biaya, terkait kebutuhan waktu, terkait kebutuhan SDM dan yang lainnya. Jadi bikin RAB itu sudah terbiasa di sini gitu ya. Nah, kemudian nanti ada kompetensinya, ini dia, 10 kompetensi yang harus teman-teman miliki. Apa saja? Yang pertama adalah mengelola proyek secara terintegrasi, mengelola ruang lingkup, hinggalah nanti mengelola stakeholder. Ini kalau kita mau ambil sertifikasinya ada 10, teman-teman. Kalau kita di kelas, kita belajar semuanya, tapi kalau mau mengambil spesifik di sertifikasi, ini hanya per bidang saja. Jadi misalkan Joshua ikut sertifikasi manajemen project, iya Bu, untuk modul yang mana? Misalkan saya tertariknya untuk modul mengelola jadwal atau mengelola waktu, maka nanti ini satu modul sendiri, satu sertifikasi sendiri. Nah, kalau kita memang nanti mau menargetkan, Bu, suatu hari saya pengen jadi seorang ICT Project Manager, maka nih, ambil sertifikasi ini, 10 jenjang sertifikasi,
yang bisa kalian ikuti gitu. Ini sudah ada di BNSP dan ini merupakan sertifikasi yang memang cocok dengan profesi kita ya. Kalau di UPJ saat ini dalam proses teman-teman, sertifikasi JEKAL itu kan memang baru mengakomodir sertifikasi untuk bahasa ya, bahasa Inggris TOEIC. Sekarang kita di Prodi dalam proses sertifikasi desain network. Jadi di bidang jaringan. Kenapa Ibu ambil jaringan? Karena Ibu selalu mendengar bahwa mahasiswa itu selalu bertanya, Bu, kok kita jaringannya nggak keluar gitu ya. Dalam riset-riset tugas akhir juga jarang banget yang membahas tentang jaringan, seringnya membahas tentang pembuatan aplikasi gitu. Makanya untuk membedakan antara prodi SIF dengan informatika ya sudah saya ambil skema desain network. Mudah-mudahan kalau proses sertifikasi itu goal di semester ini, artinya teman-teman sudah punya tambahan satu lagi nih sertifikasi gitu. Oh, saya nggak sertifikasi bahasa Inggris saja, tapi saya pengen di sertifikasi jaringan sebagai desainer. Jadi kita untuk skema yang kita usulkan ke BNSP itu adalah untuk skema desainer. Jadi sebagai desainer network gitu. Nah, boleh nggak Bu saya ngikut sertifikasi di kampus lain misalkan, karena di kampus lain itu lebih sesuai Bu dengan yang saya butuhkan. Misalkan Joshua bilang, Bu di Unpam itu ada sertifikasi manajemen project. Saya lebih senang mengambil itu Bu untuk sertifikasi JEKAL. Boleh? Boleh mengambil di kampus yang lain, karena memang syarat sertifikasi itu kan adalah harus dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi seperti BNSP kalau kita di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan Bu, saya sebenarnya pengennya jaringan Bu, boleh nggak saya klaim sertifikasi Cisco? Boleh, tapi sertifikasi Cisco ya, bukan sertifikasi kelas yang biasanya kalian dapatkan, bukan juga sertifikasi kepesertaan, tapi sertifikasi kompetensi. Itu boleh. Nah, jadi nanti di SKKNI ini akan membahas ini semua, dan secara tidak langsung ini juga yang akan Ibu jelaskan selama 1 semester ini. Jadi mulai dari minggu depan, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu bagaimana mengelola proyek secara integrasi. Sampai nanti di pertemuan ke-13, kita akan membahas bagaimana mengelola stakeholder project. Nanti ini silakan dibaca lebih lanjut, karena Ibu tidak akan berlama-lama di sini. Di kolom chat sepertinya, untuk harga sertifikasi yang desainer, karena ini dalam proses persiapan, mungkin nanti akan disampaikan ya berapa harga paketnya. Kalau kemarin bahasa Inggris itu di 550 ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Mungkin kurang lebih sama sih, cuman memang bedanya kalian itu jadinya ada tambahan pilihan. Jadi nggak hanya bahasa Inggris doang yang ingin disertifikasi, tapi ada sertifikasi profesi yang memang sesuai dengan ilmunya kita, bidangnya kita di informatika. Nanti akan ada informasinya lagi. Oke, nanti ini harus disempatkan ya, harus disempatkan untuk membaca ini semua. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa disampaikan di kolom chat. Jangan malu-malu, Ibu akan masuk ke materi yang pertama. Karena ini hari pertama, Ibu sifatnya masih menjelaskan materi, tapi nanti pertemuan berikutnya tidak. Kalian baca dulu materi itu, kemudian ketika Ibu mulai, kita masuk ke sesi diskusi. Oke, nah untuk penjelasan ini sebenarnya ada versi videonya. Kalau misalkan nanti malas baca, lebih senang mendengar video, silakan nanti cek saja di videonya ya. Jadi hari ini kita akan mengenal lebih lanjut sebenarnya apa sih project, apa sih manajemen project, bagaimana caranya kita memilih project, dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika kita menyusun sebuah proposal project. Nah, kalau secara definisi ini, namanya project itu berarti pekerjaannya itu tidak selamanya, tidak bersifat rutin, hanya sementara saja. Sementaranya itu diwakili dengan adanya waktu mulai dan adanya waktu selesai. Dah, itu konsep dasar yang harus teman-teman tahu. Jadi project itu adalah suatu pekerjaan yang sifatnya terbatas waktu. Nah, tidak selamanya bukan merupakan rutinitas juga. Sementara project TI apa? Kalau project TI berarti setiap pekerjaan yang dikerjakan dalam kurun waktu tertentu dalam skopnya IT. Skopnya IT apa sih? Misalkan dalam pengembangan website, gitu ya, perancangan infrastruktur jaringan, pengembangan sistem otomatisasi check-in penumpang atau reservasi, gitu ya, dan lain-lainnya. Tidak hanya produk yang dihasilkan di manajemen project, tetapi juga bisa jasa. Contoh,
Kita ada project nih, misalkan. Katakanlah sebelumnya UPJ menggunakan sistem informasi akademik MySispo, oke? Sekarang menggunakan sistem informasi MyUPJ, oke? Kan kita tidak mungkin untuk menginput data seluruh mahasiswa yang sudah pernah ada di MySispo untuk diinput ulang ke MyUPJ. Mau berapa lama terjadinya, ya enggak? Mau berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk melakukan migrasi data dari sistem MySispo ke sistemnya MyUPJ? Lama kan kita? Maka kita bisa memberikan satu jasa, katakanlah misalkan nanti kita membuat sebuah software house atau saya menawarkan bahwa saya bisa membantu migrasi data. Itu data kan banyak. Pada saat simple sih, kalau pekerjaannya adalah gimana caranya, ini ada dua server seolah-olah gitu ya. Server satu itu tadinya adalah semua data yang saya miliki dari aplikasi MySispo. Server 2 adalah server yang akan menyimpan semua data yang diperuntukkan atau digunakan oleh aplikasi MyUPJ. Kalau migrasi berarti bagaimana caranya kita memindahkan data dari server 1 ke server 2, gitu kan? Teorinya sederhana, apakah prakteknya sederhana? Tidak. Pada saat data itu dipindahkan, ada data yang loss. Ada data yang gagal dipindahkan, gitu ya. Ketika itu terjadi, berarti ada muncul resiko. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa semua data yang ada di mahasiswa ini benar-benar dapat dipindahkan tanpa ada satupun yang kurang, tanpa ada satupun yang salah. Makanya kalau dalam proses migrasi itu masih banyak terjadi kesimpang siuran data. Teman-teman udah ngerasakan sendiri kan ya? Bu, contohnya adalah transkrip nilai. Bu, di MySispo, saya itu dinyatakan sudah lulus 100 SKS. Tapi ternyata pas saya cek di MyUPJ, kenapa yang lulus baru 80, 20-nya kemana? Itu salah satu contoh, salah satu resiko ketika kita melakukan proses migrasi data. Nah, proyek migrasi data itu bisa kita klaim sebagai sebuah proyek apabila pekerjaannya punya inisial waktu mulai dan punya inisial waktu selesai. Katakanlah di MyUPJ ini akan aktif digunakan di semester gasal tahun 2021. Itu adalah waktu selesainya, kita asumsikan gitu ya. Bahwa nanti waktu mulainya kapan? Katakanlah mungkin pertengahan kemarin tahun 2020 gitu. Maka dari pertengahan 2020 hingga awal 2021 itu adalah kurun waktu yang kita akan gunakan untuk melakukan pekerjaan migrasi data. Ya, jadi teman-teman udah paham ya, proyek itu adalah pekerjaan yang sifatnya sementara, ada waktu mulai, ada waktu selesai, ada target yang ingin dicapai. Kalau dia berbicara tentang proyek IT, berarti berbicara tentang skop pekerjaan di bidang IT. Boleh sifatnya produk, bisa sifatnya jasa. Oke. Kalau misalkan sekarang kapasitas database server saya itu tidak lagi mumpuni atau bisa lagi menampung semua data baru. Sehingga perlu namanya project upgrade database. Berarti kalau upgrade database, apakah kita akan menambahkan satu di BMS? Apakah kita juga melakukan migrasi data dari DBMS yang lama ke DBMS yang baru? Atau yang lainnya? Ini adalah pekerjaan di lingkupnya IT. Oke, jadi teman-teman jangan bingung lagi, Bu, kalau pekerjaannya ini kira-kira termasuk proyek IT nggak? Tergantung. Tergantung kalian melihatnya dari sini. Oke, apa yang dikerjakan dalam lingkup proyek tersebut. Oke, nah, dalam pekerjaan sebuah proyek ada yang namanya 3 masalah yang selalu muncul. Kita kenal dengan istilah triple constraint. Triple constraint itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kita ketika mengerjakan proyek harus memastikan bahwa waktu penyelesaian itu sesuai dengan rencana. Biaya yang dibutuhkan harus sesuai dengan rencana. Dan ruang lingkup yang dikerjakan sesuai dengan rencana. Saya ambil contoh paling simpel adalah pekerjaan proyek akhir deh, tugas akhir. Ya enggak? Tugas akhir itu kalian punya rencana kan? Berapa lama dikerjakan? Ya enggak? Saya menargetkan bahwa proyek akhir ini harus selesai selama semester gasal 2021. Semester gasal 2021 itu dimulai dari bulan Agustus dan berakhir di bulan Januari. Oke. Ada resikonya nggak kalau pekerjaan itu tidak selesai hingga Januari?
Ada nggak resikonya? Kalau proyek kalian nggak selesai, kalau TA kalian nggak selesai, resikonya apa? Ngulang mungkin, Bu. Ngulang. Bukan mungkin lagi, ngulang. Gitu. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di dunia kerjanya kalian besok gitu. Kalian sudah membangun satu kontrak dengan user, dengan pelanggan kalian, bahwa aplikasi yang mereka butuhkan akan kalian bangun dalam kurun waktu 6 bulan. Apa yang terjadi kalau dalam 6 bulan itu aplikasi yang dijanjikan tidak selesai? Hilang kepercayaan dari pelanggan itu yang paling fatal. Kalian ingin mencari nama kan? Kalau satu pelanggan sudah tidak percaya dan pelanggan itu menyebarkannya secara verbal dari mulut ke mulut, apa yang terjadi? Mungkin tidak ada orang yang mau percaya dan mau menggunakan jasa kalian lagi. Itu resikonya. Oke? Apalagi ketika kalian ikut tender dan segala macam, orang nggak akan percaya dan tidak ada keinginan untuk menggunakan jasanya kalian. Anggaran. Kalau sudah di dunia kerja, itu ada cost-nya. Ada cost yang benar-benar bisa kita ukur. Kalau kita di dunia akademisi, pekerjaan tugas akhir, itu belum ada biayanya ya. Ya, kalaupun ada biaya, palingan bayar SKS lagi, bener nggak? Hah? Bener nggak? Ambil TA, gitu kan ya. Direncanakan selesai di semester nggak selesai. Gitu kan? Secara waktu berarti tambah lagi di semester genap, ya nggak? Secara biaya, bayar lagi di semester genap. Bener nggak? Resiko nggak itu? Benar, Bu, resiko nabung di kampus lagi, Bu. Iya, kalau resikonya masih bisa melanjutkan. Tapi kalau misalkan masa studinya juga sudah kritis, jangankan lanjut, yang ada kalian di DO. Itu resiko. Oke. Resiko yang ketiga adalah yang sering sekali ini fatal dikerjakan oleh mahasiswa tugas akhir. Yang direncanakan apa, jadinya apa, selalu beda, nggak sinkron. Ya kan? Misalkan dia berencana untuk mengembangkan aplikasi menggunakan algoritma TOPSIS gitu ya, untuk menganalisis jumlah pembelian barang di sebuah e-commerce gitu ya. Kalian menjanjikan bahwa kalian bikin aplikasi menerapkan sebuah algoritma. Nanti pada saat di sidang algoritmanya hilang. Tinggal hanya aplikasi. Yang kalian ukur selama aplikasi saya jalan, berarti udah kelar nih pekerjaan saya. Salah kan? Ketika diuji, tidak ketemu titik tengah yang membahas tentang algoritma TOPSIS, apa yang terjadi? Bisa jadi gagal sidang. Ya, makanya di manajemen proyek, 3 batasan utama ini harus selalu kita perhatikan. Pastikan proyek yang kita handle itu dapat diselesaikan tepat waktu. Pastikan proyek yang kita handle biayanya sesuai dengan rencana anggaran, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang berarti nombok dong. Ya enggak? Emang mau kita nombokin bayar gaji pegawai, untuk bayar sewa perangkat gitu, emang mau nombok? Enggak kan? Gitu. Dan pastikan setiap proyek yang kita kerjakan itu sesuai dengan kebutuhannya user. Dalam sebuah proyek itu ada kontrak, teman-teman. Ada kontrak yang harus kalian finalkan antara kalian dengan user. Ya kalau kita di prodi kan kita latihannya kalau tugas akhir berarti ada satu formulir ya yang harus kalian isi. Formulir itu berisi komitmen antara kalian, koordinator tugas akhir, dan juga dosen pembimbing. Benar nggak? Kalau tidak terjadi berarti ya fatal atau gagallah tugas akhir kalian. Jadi di sebuah pekerjaan proyek harus pastikan kalian harus memiliki dan menguasai 3 hal ini. Oke, nah bedanya antara manajemen proyek biasa dengan manajemen proyek TI. Kalau manajemen itu kan keilmuannya adalah bagaimana caranya mereka itu mengelola manusia, mengelola material, mengelola mesin yang mereka gunakan untuk pendukung pekerjaan, bagaimana mereka mengelola uang, bagaimana mereka mengelola metode.
Kalau kita di manajemen project terkait TI, berarti ini juga sama kita kelola, tapi yang berkaitan dengan scope IT-nya. Dan parameter project kita itu terpulang pada 3 hal tadi. Biaya, waktu, dan juga ruang lingkup atau mutu. Oke. Nah, tugas daripada manajemen project, kenapa manajemen project ini harus ada? Kita harus memastikan bahwa secara efisiensi, biaya, sumber daya, dan waktu itu dapat kita wujudkan. Adanya manajemen project, kita bisa kontrol teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman bisa mengontrol bahwa tugas akhirnya teman-teman itu bisa sesuai tepat waktu? Salah satu cara kerja yang salah, yang selalu kita implementasikan adalah kita itu tidak pernah memperhatikan waktu dalam mengerjakan tugas akhir. Teman-teman itu tidak pernah membuat sebuah perencanaan yang baik untuk menyelesaikan tugas akhir. Selalunya proses tugas akhir itu ditumpukan pada proses coding saja, benar nggak? Kalian melewati fase untuk menentukan kebutuhan, kalian melewati fase untuk menganalisis, kalian melewati fase untuk merancang, kalian hanya fokus pada coding saja. Padahal yang kalian pakai, yang kalian klaim sebagai metodologi itu adalah waterfall misalkan. Benar nggak? Waterfall ada berapa fase sih sebenarnya yang kalian tahu? Dalam membuat aplikasi, sudah belajar RPL kan, ada berapa fase? Iya, ini kalau belajar sifatnya menghafal. Ingatnya kalau ujian doang. Kalau udah nggak ujian, udah nggak ingat lagi. Apa, masih ingat nggak waterfall? Ada berapa fase? Ada 6. Mulai dari fase apa dulu? Inisiasi atau pengumpulan kebutuhan. Ya, SRS. Software Requirement Specification. Kita kumpulkan dulu apa sih yang dibutuhkan, ya nggak? Saya mau bikin aplikasi e-learning, oke. Yang kamu butuhkan untuk pembuatan aplikasi e-learning apa saja? Saya butuh data, saya butuh siapa orang-orang yang terlibat, saya butuh daftar mata kuliah, saya butuh perangkat ajar, saya butuh materi, saya butuh nilai, saya butuh yang lainnya. Itu harus dikumpulkan dulu, benar nggak? Oke. Kemudian apa? Lakukan analisis. Kalau membuat e-learning, apa yang diperlukan ya? Ada berapa menu ya? Kalau dia aksesnya sebagai dosen, berarti menu yang akan dirancang apa saja ya? Menu yang dibutuhkan apa saja? Kalau dia di sisi mahasiswa, menu yang dibutuhkan apa saja? Itu kan analisis. Apa kaitannya antara dosen dengan mahasiswa? Oh, oke. Kalau mahasiswa itu ikut pengajaran di kelas dosen, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai. Sudah analisis, masuk ke tahap perancangan. Bagaimana merancang data? Bagaimana merancang tampilan interface? Bagaimana merancang menu? Bagaimana merancang proses? Bagaimana merancang pengujian? Sudah? Sudah sampai ke level desain? Yang keempat apa? Kok baru coding? Tapi kalau kita selalu beda ya. Coding dulu yang pertama, benar nggak? Banyak waktu untuk mengerjakan TA itu habis untuk memulai coding, bahkan banyak tidak sedikit mahasiswa informatika yang baru belajar coding di semester 6, semester 7, semester 8. Habis waktunya untuk belajar coding lagi. Ini hati-hati buat kalian yang merencanakan tugas akhir. Ya, belajar coding 1 semester 6 bulan, efektivitas mengerjakan TA itu 5 bulan gitu ya. Belajar codingnya 4 bulan, sisanya untuk bikin laporan. Ujung-ujungnya kacau semua. Kalau sudah kacau semua apa yang terjadi? Lanjut semester berikutnya, benar nggak? Karena nggak ada kemampuan manajemen di sana. Tidak ada kemampuan kalian mengelola proyek di sana. Di manajemen project ini, Ibu akan menuntun kalian bagaimana caranya kita mulai menyusun, mulai menginisiasi, mulai merencanakan, mulai mengeksekusi, sampailah dengan mulai untuk mengontrol. Ya, kita belajar banyak tentang itu. Makanya ini adalah mata kuliah yang memang diberikannya di tingkat akhir. Karena harapannya kalian secara hard skill itu sudah kuasai, sehingga di manajemen project ini adalah lebih kepada soft skill-nya kalian dalam mengelola, seni mengelola sebuah project. Kalau itu sudah bisa kita kontrol dengan baik, otomatis kualitas apapun yang kita kerjakan pasti akan meningkat. Kalau sudah kualitas itu meningkat, maka produktivitas kita juga akan meningkat.
Kita bisa multi pekerjaan karena kita sudah meningkat produktivitasnya, meningkat kualitasnya, semua bisa kita handle. Kita bisa menekan resiko yang timbul. Kalau tadi kita ibu kaitkan dengan tugas akhir, berarti kita bisa menghandle resiko kegagalan tidak ikut sidang, resiko kegagalan aplikasi belum jadi, resiko kegagalan laporan belum selesai, karena kita sudah handle ini semua. Ya. Dan secara tidak langsung, ini juga akan meningkatkan kemampuan kalian dalam berkoordinasi. Pekerjaan proyek adalah pekerjaan yang selalu dikerjakan secara tim, tidak pernah individu, teman-teman. Karena kalian berkaitan dengan orang-orang lain. Proyek TA itu berkaitan dengan antara diri kalian dengan dosen pembimbing, antara diri kalian dengan dosen penguji. Ya, kalian akan membangun koordinasi dengan baik, membangun komunikasi dengan baik pula. Nah, kalau ini sudah baik, maka tanggung jawab kalian akan terbentuk. Inilah tujuan daripada manajemen proyek. Makanya Ibu tadi bilang, tugasnya kita itu hanya satu saja di manajemen proyek ini, di mana kalian merencanakan, mengeksekusi, mengontrol, dan juga nanti delivery pada saat UAS. Oke. Di dalam proyek ada orang-orang yang terlibat, mereka yang memiliki kepentingan, mulai dari pihak sponsor, manajer, tim, staff, customer, user, dan supplier. Kita akan terbiasa dengan istilah-istilah ini di manajemen proyek. Karena di dunia pekerjaan, memang ini mereka-mereka yang terlibat dalam sebuah pekerjaan proyek. Makanya saya bilang tadi, manajemen proyek itu tidak bisa dihandle oleh seorang individu, tapi dikerjakan secara kelompok. Nah, ini tugas-tugas manajemen dan kompetensi yang harus kalian miliki. Nah, lihat di kolom sebelah kanan, teman-teman. Kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin proyek, itu kalian harus memiliki skill sebagai seorang pekerja. Kalian harus punya sikap leadership. Ini sebenarnya sudah kalian bangun ya, dari semester 1 ketika mulai kuliah di UPJ. Kemampuan untuk mendengarkan. Kalau sudah mampu mendengarkan, berarti sudah mampu memahami apa sih yang diinginkan oleh pengguna. Kalian harus punya sikap integritas. Kalian harus membangun kepercayaan. Jangan sampai orang nggak percaya dengan kemampuan yang sudah kalian miliki. Bangun kemampuan komunikasi. Di proyek itu, kemampuan komunikasi itu akan dihitung, diperlihatkan. Nanti kita ada tools. Ada tools yang mungkin nanti bisa kalian install, di sana akan menggambarkan mekanisme komunikasi kalian selama mempersiapkan proyek. Jadi kita tidak lagi bermain dengan WhatsApp, dengan email, tapi ada tools tertentu yang bisa kita pakai untuk komunikasi. Ya, termasuklah nanti bagaimana caranya kalian menekan sebuah resiko, menekan sebuah konflik, sangat diperlukan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan paling penting adalah paham untuk menentukan skala prioritas. Oke. Nah, jadi ini tugas manajemen. Ini Bu skip saja, nanti kalian bisa baca, kalian bisa dengarkan juga nanti di video gitu ya. Kemudian ini framework daripada manajemen project. Ini area manajemen project yang harus teman-teman kuasai tadi, yang sesuai dengan PM Book-nya. Nah, ini penjelasannya, bahwa apa sih yang disebut dengan integrasi, memastikan bahwa unsur-unsur dari setiap proyek itu dapat dikoordinasikan. Jadi kalau dalam mengerjakan sebuah proyek, maka akan ada integrasi bisnis, integrasi proses, integrasi data, integrasi input, hingga ke integrasi output. Kemudian ada ruang lingkup manajemen, ada waktu, biaya, kualitas, SDM, komunikasi, resiko, dan juga procurement atau pengadaan. Ya, jadi ini 10 area nantinya akan kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, keberlangsungan sebuah proyek sangat tertumpu pada namanya perencanaan. Ketika membuat sebuah perencanaan, kalian sudah belajar ya di rekayasa perangkat lunak, sudah belajar di pemrograman pendukung seperti pemrograman web kah, mobile kah, berarti ketika ikut sesi perencanaan, berarti teman-teman harus tahu apa yang menjadi kebutuhan.
harus tahu bagaimana cara menentukan sebuah studi kelayakan. Apakah proyek yang saya kerjakan ini layak atau tidak? Layak dari sisi kualitas, layak dari sisi jadwal, layak dari sisi waktu, gitu ya. Kemudian bagaimana sistem penjadwalannya, dan bagaimana hal ini bisa saya monitor sehingga pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, keberhasilan proyek itu dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah dilihat dari tujuan. Apakah tujuan yang dicapai memang sesuai dengan yang direncanakan? Bagaimana dengan hasil yang kalian peroleh? Tepat waktu enggak? Tepat biaya enggak? Bagaimana komitmen yang kalian bangun? Apakah proyek tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan? Apakah komitmen ini juga didukung oleh pihak atasan kita? Dan bagaimana tentang skop proyek? Apakah skopnya itu sesuai dengan apa yang tertulis di kontrak atau tidak? Jadi keberhasilan proyek diukur dari kriteria tersebut, biaya, kualitas, dan juga keterampilan sumber daya manusia. Yang paling sering terjadi yang memicu kegagalan sebuah proyek itu adalah yang tadi SDM, ya, miskomunikasi, koordinasi yang buruk itu menjadi salah satu faktor yang bisa menyumbang angka kegagalan. Kalau sudah terjadi konflik di dalamnya, maka akan berdampak pada pelaksanaan, gitu ya, berdampak kepada biaya. Kenapa berdampak kepada pelaksanaan dan biaya? Misal, proyek kala inisiasi dikerjakan dalam tim yang beranggotakan 5 orang. 5 orang itu sudah memiliki tugasnya masing-masing. Ada sebagai programmer, ada sebagai analis, ada sebagai desainer, ada sebagai marketing, ada sebagai project manager, gitu ya. Kemudian katakanlah programmer meninggalkan tim kita karena ada konflik dengan yang lainnya. Yang tadinya jadwal diestimasi selama 1 tahun, tapi karena adanya programmer yang keluar, otomatis kalian butuh waktu untuk mencari penggantinya. Bisa jadi jadwal yang tadinya kita estimasi 1 tahun itu bisa molor karena ada peran yang hilang. Atau mungkin kita nggak akan rekrut orang baru, tapi kita main 2 peran. Katakanlah yang tadi sebagai desainer plus menjadi programmer juga. Maka fokus pekerjaan dia sebagai desainer juga akan terganggu. Karena dia memainkan 2 peran sekaligus. Nah, itu menjadi salah satu yang dapat memicu kegagalan sebuah proyek. Nah, kemudian komunikasi juga harus dilihat. Secara tidak langsung kriteria ini adalah berkaitan dengan tadi 10 pengetahuan yang harus dimiliki dalam proyek IT. Nah, kalau kita orang IT, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika memilih proyek. Yang pertama, sebagai seorang project manager, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna. Setiap daftar kebutuhan harus ditulis dalam kontrak dan harus difinalisasi oleh kedua belah pihak sebagai pengikat atau sebagai acuan bekerja. Kita harus tahu proyek ini dikerjakan untuk keperluan apa. Siapa saja orang yang terlibat dalam proyek ini, dari mana sumber daya yang bisa kita adopsi untuk menyelesaikan proyek ini, teknologi apa yang cocok, dan proyek ini memiliki nilai jual berapa di pasaran. Ini harus tahu kalau dalam memilih kriteria proyek yang akan kita ambil, gitu ya. Nah, untuk strateginya berarti kita harus tahu nih nilai bisnis yang dimiliki oleh sebuah proyek untuk mendukung keberhasilan perusahaan itu seberapa besar. Siapa saja peran-peran pimpinan yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan proyek ini. Pastikan bahwa setiap hubungan antara kita pelaksana dengan pemilik pekerjaan itu harus berkesesuaian, punya satu tujuan yang sama. Sehingga kita bersama dapat menentukan prioritas untuk mengerjakan proyek tersebut. Itu ya. Nah, kegiatan proses daripada manajemen manajemen strategi Anda bisa lihat dari flow berikut ini. Mulailah Anda mengkaji
melihat visi dan misi daripada organisasi, kemudian tentukan target pekerjaan, jangka pendek, jangka panjang, formulakan strategi, kemudian kita implementasikan. Oke. Nah, apa yang kalau kita sudah paham, berarti kita akan mempersiapkan nanti untuk proposal project. Proposal project itu namanya proposal karena setiap aktivitas yang sifatnya ada dana, pasti kita harus merencanakan semua rencana kerja dalam sebuah proposal project. Di proposal itu harus memiliki identifikasi tentang waktu project, biaya project, lingkup project, serta hal-hal yang sifatnya tambahan. Nanti proposal yang akan kalian submit di pertemuan ke-15 itu terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama itu adalah halaman cover, isinya adalah judul project, identitas project, lembar pengesahan, dan juga abstrak. Bab kedua adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, apa yang melatar belakangi kalian membuat proyek tersebut, solusi apa yang ditawarkan untuk menekan masalah, dan ruang lingkupnya seperti apa. Bab ketiga adalah pelaksanaan, terdiri dari uraian, mulai dari uraian pekerjaan, penjadwalan, biaya, resiko, manajemen perubahan, teknologi pendukung, dan yang lainnya. Terakhir adalah bab kesimpulan. Jadi nanti di proposal ada 4 bab yang harus kalian buat, mulai dari halaman awal, pendahuluan, pelaksanaan, hingga dengan penutup. Nah, jadi di pertemuan hari ini, tadi Ibu sudah menyampaikan apa itu konsep manajemen project, kemudian kalian harus tahu pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer, bagaimana menghandle sebuah project, apa saja yang harus diperhatikan, terutama triple constraint, kemudian kriteria untuk menyusun, kriteria untuk memilih project IT seperti apa, dan apa yang harus saya persiapkan untuk menyusun sebuah proposal. Oke. Nah, di pertemuan pertama ini, makanya tadi Ibu bilang untuk mencapai LO1 cukup hanya 1 pertemuan untuk kita mengetahui konsep dasar. Karena kita sudah di tingkat atas, teori itu sifatnya kita bisa sambil belajar, tapi harus dibaca, teman-teman. Semua materi sudah Ibu berikan terkait dengan semester 1, PM Book itu harus disempatkan untuk dibaca, karena itu semua inti daripada materi yang akan kita lewati selama 1 semester ini. Nanti mulai dari minggu depan, kita sifatnya adalah asinkronus, teman-teman sudah belajar mandiri, Ibu akan persiapkan lagi perangkat belajarnya, sehingga kalian fokus pada aktivitas yang harus kalian selesaikan. Oke, silakan bentuk tim Anda, 1 kelompok 3 orang, inisiasi sebuah proyek, boleh mengambil proyek yang sudah pernah Anda selesaikan, tapi syaratnya adalah lakukan pengembangan. Lakukan modifikasi. Jadi kalau misalkan Bu mentok banget Bu mau cari judul, boleh silakan ambil 1 proyek yang sudah pernah Anda kerjakan, kemudian lakukanlah modifikasi. Ya, apakah penambahan fitur, apakah memperluas proses bisnis gitu ya, atau mungkin menambah atau merubah platform yang tadinya masih web based, sekarang saya mau pindahkan ke mobile based, itu boleh. Yang sifatnya adalah modifikasi. Oke, apa ada pertanyaan nggak untuk pertemuan pertama? Ada pertanyaan? Ibu tidak menerima pertanyaan di luar kelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di sini. Jadi mohon sekali lagi Anda melihat aktivitas pembelajaran. Jadi nanti di aktivitas pembelajaran itu sudah ada inisiasi kegiatan setiap minggunya ya, mulai dari minggu pertama hingga nanti minggu ke-16. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa di pertemuan pertama cukup ya. Bagaimana pelaksanaan perkuliahan di minggu pertama? Lancar semua?
Lancar, Bu. Yang lain gimana? Alhamdulillah. Lancar ya, baru minggu pertama ya. Alhamdulillah Bu lancar. Kemarin ada beberapa yang salah kamar sepertinya Zoom-nya. Rian, kamu kok ikut kelas sistem tertanam, Rian? Enggak Bu, kan jadi kemarin tuh saya nggak ikut sistem tertanam Bu. Jadi kan mata kuliah yang pertama itu kan saya ada Pak Priyo juga kan Bu ya, yang hari apa sih benar itu. Iya. Saya tuh nggak salah kamar, makanya saya langsung bingung sama Alex, saya tanya kan langsung via Japri WA, ini maksudnya gimana Alex ya? Saya bilang kayak gitu. Nah, Padahal saya nggak salah masuk kelas Bu. Saya ada kelas Pak Priyo juga itu teori komputasi. Nah itu saya kan harusnya sistem tertanam itu untuk yang keduanya kan Bu. Saya nggak ada, saya nggak masuk. oh gitu. Iya, ibu langsung auto ngecek KRS-nya kamu kan, Rian? Kayaknya waktu validasi KRS nggak ada sistem tertanam. Oh bener, pas dicek memang Nah nggak itu ada. dia. Saya sama sekali nggak masuk karena pas saya ini langsung saya tanya dong yang terus di situ, itu lu masuk. Kok ada nama kita semua di sana? Padahal katanya Heeh. pada nggak masuk. Itu dia.